Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Indonesia serius ingin menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Hal ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir yang memastikan bahwa permintaan tersebut akan segera diajukan ke Konfederasi Sepak Bola Asia. Menurutnya langkah ini adalah salah satu upaya penting untuk meningkatkan sorotan positif terhadap sepak bola Indonesia di kancah Asia. Indonesia memasukkan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031, ujar Erick Thohir. Keputusan ini diambil karena Indonesia merasa memiliki modal yang cukup kuat. Salah satu alasan utama adalah peningkatan fasilitas stadion yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Penyelenggaraan Piala Dunia U17 tahun 2023 menjadi salah satu contoh sukses yang dijadikan acuan. Saat itu turnamen berjalan lancar dan mendapat banyak apresiasi dari berbagai pihak. Kesuksesan ini memberikan kepercayaan diri bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh dan mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Selain pengalaman menggelar turnamen besar, Indonesia juga memiliki stadion-stadion dengan standar FIFA yang memadai. Erick Thohir menegaskan bahwa fasilitas ini menjadi faktor krusial dalam pengajuan tersebut. Dengan infrastruktur yang semakin baik, Indonesia yakin dapat menjadi tuan rumah yang layak. Namun kali ini Indonesia mengambil langkah yang cukup berani dengan mencalonkan diri sebagai tuan rumah tunggal. Tentu ini membutuhkan persiapan matang di berbagai aspek. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah memastikan peningkatan fasilitas stadion berjalan sesuai standar internasional. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Arya Sinulinga memastikan bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno tidak akan digunakan oleh Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Keputusan ini memaksa PSSI mencari stadion alternatif untuk menggelar laga semifinal, jika Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak tersebut. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa hingga kini PSSI belum memutuskan stadion mana yang akan digunakan. Namun ia mengungkapkan bahwa ada 3 opsi stadion yang tengah dipertimbangkan. Pilihan pertama adalah Stadion Manahan di Solo yang sering menjadi tuan rumah berbagai pertandingan besar. Selain itu, Stadion Pakansari di Bogor juga menjadi salah satu opsi. Alternatif ketiga adalah Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya yang dikenal memiliki kapasitas besar dan fasilitas memadai. PSSI harus mencari stadion pengganti karena SUGBK sedang dalam masa pemulihan. Arya menjelaskan bahwa kondisi rumput di SUGBK perlu dijaga agar tetap optimal. Hal ini dilakukan untuk memastikan stadion siap saat digunakan dalam laga melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia pada Maret mendatang. Lebih lanjut Arya menambahkan bahwa PSSI sangat menjaga kualitas rumput di SUGBK. Ia menyebutkan bahwa saat acara Natal baru-baru ini diadakan di SUGBK, rumput stadion tidak diganggu sama sekali. Langkah ini dilakukan agar stadion berada dalam kondisi terbaik saat digunakan pada Maret 2025. Dengan situasi ini PSSI terus mematangkan rencana terkait stadion mana yang akan digunakan Timnas Indonesia. Baik Stadion Manahan, Pakansari maupun GBT, ketiganya memiliki keunggulan masing-masing. Keputusan final diharapkan segera diumumkan agar persiapan bisa berjalan dengan lancar. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Asisten pelatih Timnas Indonesia Choi In-cheol merasa puas dengan perkembangan skuad Garuda. Ia menilai hampir semua pemain menunjukkan peningkatan sejak ia bergabung. Perubahan positif itu terlihat terutama pada aspek fisik dan pemahaman taktik yang semakin matang. Choi mengakui bahwa proses perbaikan membutuhkan waktu dan usaha yang tidak singkat. Namun ia tetap optimis dengan hasil yang telah dicapai sejauh ini. Melihat kondisi tim saat ini, para pemain mulai memiliki kekuatan fisik yang lebih baik dan memahami taktik dengan lebih mendalam, ujarnya. Meskipun demikian Choi menyadari masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Ia menyoroti bahwa beberapa aspek perlu diperbaiki agar tim menjadi lebih solid. Walau memang masih ada kekurangan, saya melihat ini sebagai tantangan yang harus dihadapi bersama, tambah pelatih asal Korea Selatan itu. Sejak bergabung dengan Timnas Indonesia pada 2021, Choi merasa perkembangan tim berjalan cukup pesat. Ia melihat banyak perubahan yang berkelanjutan dan hasil kerja keras tim mulai terlihat. Bekerja dengan Timnas Indonesia juga memberi Choi tantangan baru. Ia mengaku tugas ini membutuhkan komitmen besar, tetapi ia tidak menyesali keputusannya.
Kolaborasi Choi dengan Shin Taeyong menjadi salah satu alasan ia merasa nyaman di tim ini. Ia menikmati bekerja bersama pelatih kepala tersebut dan yakin tim bisa berkembang lebih baik. Choi percaya bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi besar di dunia sepak bola dan berharap bisa terus membantu tim mencapai level yang lebih tinggi. Mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and find. PSSI selaku federasi dan aparel jersey resmi Timnas Indonesia Arspo membuka sayembara untuk jersey Timnas Indonesia tahun 2025. Pemenang sayembara ini akan mendapatkan tiket menonton skuad Garuda selama 1 tahun. Sayembara ini terbuka untuk umum, sehingga siapa saja bisa ikut serta. Untuk mengikuti sayembara, desain jersey bisa diunggah melalui website PSSI, Arspo atau kitagaruda.id. Arya Sinulinga menyatakan bahwa tujuan sayembara ini adalah melibatkan langsung supporter dan desainer dalam proses perancangan jersey. Kami ingin jersey baru ini memiliki kontribusi dari teman-teman supporter dan desainer. Biasanya PSSI langsung memutuskan, tapi kali ini kami mencoba pendekatan baru, kata Arya. Dalam sayembara ini akan dipilih 4 desain untuk jersey kandang, tandang serta kiper kandang dan tandang. Arya menjelaskan bahwa desain harus memiliki narasi yang mencerminkan budaya atau sejarah Indonesia, sehingga memberikan nilai lebih pada seleksi. Filosofi dari desain sangat penting, seperti mencerminkan Nusantara, kekayaan budaya dan kehebatan bangsa kita, ditambahnya. PSSI dan Arspo memberikan kebebasan kepada peserta untuk berkreasi, termasuk memilih warna, asalkan tetap mempertahankan warna dasar yang telah ditentukan. Proses seleksi melibatkan tahapan polling di mana supporter akan memilih desain yang dianggap paling cocok untuk Timnas Indonesia. CEO Arspo Muhammad Sadat menyebutkan bahwa sayembara ini memiliki beberapa tahapan. Pengumpulan desain akan dilakukan pada 11 hingga 13 Desember, sementara polling berlangsung pada 16 hingga 19 Desember. Pemenang sayembara tidak hanya mendapat tiket menonton selama setahun, tetapi juga paket jersey bertanda tangan pemain. Shin Taeyong memberikan apresiasi besar kepada semua pemain Timnas Indonesia atas perjuangan mereka. Pelatih asal Korea Selatan ini merasa bangga karena para pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik di lapangan. Ia memahami bahwa banyak pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer kompetisi internasional. Menurut Shin, laga perdana selalu menjadi tantangan berat, terlebih ketika harus bermain di kandang lawan. Para pemain kami sebenarnya tidak memiliki persiapan optimal untuk pertandingan pertama, tetapi mereka mampu tampil lebih baik dari yang diharapkan, ungkapnya. Meski ada kekurangan, performa mereka di lapangan cukup mengesankan. Melawan Myanmar, Timnas Indonesia hanya memiliki waktu persiapan yang singkat. Namun para pemain berhasil menunjukkan performa yang solid dan cukup mengejutkan. Shin menilai ini adalah modal penting untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya di ASEAN Cup. Kemenangan ini menjadi dorongan mental yang sangat berarti, tambahnya. Shin juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para pemain muda. Sebagian besar skuad dihuni oleh pemain di bawah usia 22 tahun, yang mungkin belum memiliki banyak pengalaman internasional. Pelatih berusia 54 tahun ini tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh skuad Garuda. Menurutnya mereka telah bermain maksimal dan memberikan segalanya di lapangan. Kemenangan melawan Myanmar dianggap sebagai bukti bahwa tim ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Shin menutup pernyataannya dengan rasa syukur dan harapan besar untuk laga-laga berikutnya. Saya sangat berterima kasih kepada para pemain atas perjuangan mereka hari ini. Semua pemain telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa, pungkasnya. Shin Taeyong memberikan catatan penting kepada para pemainnya setelah tim meraih kemenangan tipis atas Myanmar. Shin mengakui bahwa laga perdana selalu sulit bagi setiap tim. Namun meskipun begitu skuad Garuda tetap bekerja keras dan berhasil meraih 3 poin yang penting. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup B dengan raihan 3 poin. Mereka hanya terpaut selisih gol dari Vietnam. Meskipun begitu Shin merasa puas karena tim masih berhasil mendapatkan kemenangan. Shin Taeyong menambahkan kemenangan ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk tim dalam menghadapi pertandingan berikutnya. Kami berhasil mendapatkan 3 poin, jadi ini bisa jadi faktor pendorong yang baik untuk tim kami. Namun ia juga menyoroti beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pelatih asal Korea Selatan ini mengungkapkan bahwa meskipun Timnas Indonesia menang, ia merasa pemain belum menjalankan instruksinya dengan maksimal.
Menurutnya para pemain hanya berhasil mengeksekusi sekitar 60% dari apa yang dia perintahkan. Hal ini menjadi catatan penting bagi tim untuk diperbaiki. Untuk laga selanjutnya melawan Laos, Sintayong berharap para pemain bisa lebih baik lagi dalam menjalankan instruksinya. Laga tersebut akan berlangsung pada 12 Desember 2024 di Stadion Manahan Solo. Sin mengatakan bahwa ia akan melakukan evaluasi dan memberikan arahan lebih jelas agar tim bisa tampil lebih maksimal. Meskipun begitu, Sin tetap merasa puas dengan hasil pertandingan melawan Myanmar. Pelatih berusia 54 tahun itu tetap menghargai usaha tim dan merasa senang dengan kemenangan yang diraih.